Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas neraca dalam bentuk review secara singkat. Nama lain dari neraca adalah laporan posisi keuangan. Jadi laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Misalnya 31 Desember 2023. Elemen neraca akan terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Setiap elemen ini akan dibahas dalam video lain secara terpisah. Jadi inilah elemen keseluruhan neraca dari aset lancar sampai dengan ekuitas. Kita akan lihat satu persatu pengertian secara umum. Aset lancar, aset yang digunakan atau ditagih dalam waktu kurang dari 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Contohnya lah piutang usaha. Kemudian aset tetap, aset yang digunakan dalam perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun, nilainya tinggi, bisa direntalkan atau untuk tujuan administratif seperti komputer. Aset tidak berwujud, bentuk fisiknya tidak dominan, tapi harus dapat diidentifikasi, bisa berupa hak, misalnya adalah hak cipta. Utang lancar pada sisi kanan, utang yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, sementara utang jangka panjang, utang yang direncanakan akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Semuanya dari tanggal neraca. Sementara ekuitas adalah hak dari pemilik, nantinya akan berupa hak residual atas seluruh aset perusahaan. Ini wajib ada, karena setiap perusahaan pasti harus ada yang punya. Kita akan melihat elemen satu persatu secara lebih detail, dimulai dengan aset lancar. Yang pertama adalah kas dan setara kas, yaitu kas fisik, saldo kas di rekening giro, kemudian setara kas, yaitu adalah instrumen yang kurang dari 3 bulan, misalnya adalah deposito. Ini kita sebut dengan kas dan setara kas. Kemudian piutang usaha, piutang yang timbul dari penjualan secara kredit, ini hanya muncul untuk mereka yang menjual secara kredit, menunjukkan jumlah yang belum tertagih dan sudah diperhitungkan risiko tidak tertagihnya. Sementara persediaan bisa dua kemungkinan. Jadi kalau perusahaan dagang, maka persediaan adalah persediaan barang dagangan. Sementara untuk manufaktur bisa bahan baku, setengah jadi, barang jadi, atau suku cadang. Investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengatasi kelebihan likuiditas, kapanpun bisa dilepas, bisa berupa obligasi atau saham minoritas yang fungsinya tidak untuk menguasai perusahaan yang lain. Sementara itu, biaya di muka seringkali berupa sewa kantor dan asuransi. Jadi kita membayar biaya di depan untuk memperoleh manfaat di kemudian hari. Aset tidak lancar akan kita bagi menjadi dua, aset tetap dan aset tak berwujud. Aset tetap yang pertama adalah kelompok yang tanpa penyusutan, yaitu adalah tanah. Karena tanah ini penggunanya tidak menurunkan nilainya, sehingga tanah tidak perlu disusut. Yang kedua adalah aset tetap yang disusut. Kebanyakan aset akan masuk kelompok aset yang disusut. Seperti bangunan, umurnya 20 tahun, jadi disusut selama 20 tahun. Untuk aset tidak berwujud, sama seperti aset berwujud, dikelompokkan dua, tanpa penyusutan dan dengan penyusutan. Kita mulai yang dengan penyusutan terlebih dahulu, yaitu hampir semua aset tak berwujud adalah masuk dalam kelompok aset yang disusut. Misalnya hak paten atau hak cipta.
Sementara itu, khusus untuk goodwill, itu tidak disusut, tapi dilakukan test of impairment. Jika nilainya turun, maka penurunan akan dibebankan langsung ke laba rugi. Kemudian utang lancar, yang pertama adalah utang usaha, utang yang muncul dari pembelian secara kredit dari pemasok. Ini biasanya akan dominan kalau bisnisnya adalah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah beban accrual, jadi beban yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar oleh perusahaan, sehingga dihitung sebagai utang. Yang terakhir, untuk kelompok ini adalah pendapatan di muka, yaitu sejumlah uang diserahkan oleh pelanggan karena akan membeli sesuatu dan dicerahkan oleh perusahaan menyerahkan terlebih dahulu. Ini pada kasus tertentu sering terjadi, misalnya lah seperti voucher yang dibayar di muka, baru kemudian jasa atau barangnya diserahkan kemudian. Utang pajak, utang yang muncul karena kewajiban pajaknya belum sepenuhnya dibayar. Yang terakhir adalah utang bank. Jadi pinjaman yang muncul dari bank akibat misalnya kita punya kredit modal kerja. Khusus utang bank ini mempunyai interest dengan rate tertentu. Sementara utang yang lain sebelumnya tidak mempunyai bunga atau interest. Utang jangka panjang. Yang pertama adalah kelompok pinjaman bank, kredit yang disalurkan oleh bank pada perusahaan, misalnya kredit investasi selama 10 tahun. Itulah contoh dari pinjaman bank. Yang kedua adalah liabilitas sewa. Itu muncul kalau perusahaan mempunyai kontrak leasing jangka panjang dengan opsi tertentu, sehingga dicatat sebagai sewa pembiayaan atau utang sewa, dan biasanya terkait dengan perolehan suatu aset sewa. Terakhir adalah utang obligasi, yaitu pinjaman yang muncul karena perusahaan menerbitkan surat utang obligasi selama waktu tertentu, dan biasanya akan di-rating dengan rating tertentu dari AAA sampai dengan BBB. Liabilitas imbalan pasca kerja ini muncul karena perusahaan mempunyai hitungan aktuarial terkait dengan kewajiban sekitar pensiun. Dan yang kemudian liabilitas pajak tangguhan ini muncul karena perusahaan dan seluruh perusahaan di Indonesia dan kebanyakan di dunia menggunakan konsep deferred tax system, sehingga akan memunculkan perbedaan temporal yang membuat munculnya liabilitas pajak tangguhan. Terakhir adalah ekuitas. Pertama, modal dasar. Modal yang diizinkan secara hukum, misalnya 400.000 lembar, nominalnya atau face value-nya adalah Rp1.000. Dari modal tersebut, yang di store misalnya adalah 100.000 lembar, A1.000, nilai modal di store adalah 100 juta. Pada waktu di store misalkan dilepas dengan harga 1.200, maka ada kelebihan 200 untuk setiap lembarnya, sehingga secara total akan mempunyai selisih, yaitu 200. 200 inilah yang disebut dengan agio saham. Saldo laba merupakan laba bersih kumulatif yang belum dibagi sampai dengan saat terakhir. Pengertian saat terakhir adalah saat terakhir di tanggal neraca, misalnya 31 Desember 2023. Sebagian kadang-kadang dipisah menjadi cadangan yang fungsinya adalah menghambat pengeluaran dari saldo laba tersebut. Terakhir, pendapatan komprehensif lain adalah transaksi yang langsung tembus ke ekuitas tanpa melalui laba rugi, jadi langsung menambah ekuitas. Contohnya selisih penilaian kembali aset tetap. Sekarang kita lihat daftar neraca secara lengkap dari aset lancar sampai dengan ekuitas, dimulai dari kas dan bank,
sampai akhirnya pendapatan komprehensif lain. Demikian, ini adalah neraca secara singkat yang terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.